giliran dia ditunggu-tunggu. Nasihat hukum kayaknya sudah terima kasih majelis. Apa ya? Semangat. Sekali lagi kami juga dari tim penasihat hukum ikut berduka cita untuk orang tua. Terima kasih. Baik, saudara saksi Danu ya. Gak usah lihat ke saya, ke majelis hakim saja. Biar santai, biar nggak tegang. Tadi dengan cerita yang disampaikan begitu panjang ya, begitu sistematis. Saudara saksi di warnet sekali lagi bertemu dengan Pak Yosep itu jam berapa? Kurang lebih jam 9. Jam 9. Lebih atau kurang? Kurang lebih, Pak. Oke. Kan ini keterangan Rosidin nih. Ini keterangan Rosidin ada di saya. Tutup jam 9. Berarti setelah tutup atau masih buka? Itu sudah tutup, Pak. Berarti lebih dari jam 9 ya? Nggak sudah tutup, Pak. Ya, berarti lebih dari jam 9. Pas jam 9, Pak. Oke. Nah, pada saat bertemu dengan saudara Yosep, ya, Pak Yosep itu langsung datang ke warnet, masuk ke dalam atau di pinggir jalan? Posisi saudara saksi pada saat itu persis lagi di pinggir jalan atau di sebelah mana? Di toko Shopee. Toko Shopee. Agak masuk ke dalam ya? Tidak. Wah, oh di pinggir jalan langsung? Iya. Jadi melihat ketika ada kendaraan lalu lalang? Kelihatan. Kelihatan pada saat itu Pak Yosep akan datang ke sini? Iya, kelihatan. Pakai baju apa pada malam hari itu? Baju putih. Pakai baju putih. Siap. Baju selain baju putih ada jaket atau? Kalau jaket tidak. Tidak ada ya, baju putih aja. Siap. Yang mana bajunya? Siap. Bajunya ada di sini tidak? Ada, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang itu? Siap. Putih itu kan ada merahnya. Ya, saya kalian yang putihnya dari sini. Oh, jadi lihat yang bagian putih saja, yang merahnya tidak kelihatan. Siap. Nah, itu jarak dari toko Shopee ke Pecel. Siap. Saksi tadi katakan pulang dulu ke rumah, Siap. ngecas handphone, Siap. handphone tidak dibawa, Siap. kemudian ambil motor. Siap. Motor apa itu? Motor PK. Motor Pega. Siap. Nah, kemudian dari sana saksi langsung kemana setelah dari rumah? Awalnya langsung ke rumah Bibi, Pak. Bukan. Tadi kan ada pertemuan dulu di Pecel Lele. Siap. Memang janjian ketemu di Pecel Lele? Tidak. Oh. Jadi Pak Yosep kan tadi saudara saksi katakan bantuan Amang Nu, kan begitu ya? Ya. Kalimatnya. Siap. Langsung paham itu bantuan apa? Saya juga tidak mengerti bantuan apa. Ya nggak nanya. Saya Saya nggak nanya ke Pak Yosep bantuan apa gitu. Bahkan kita standar. siap. Ya kalau nanya, ayo bantu saya, bantu apa gitu kan? Tadi saya Iya. sampaikan kan bantuan naon. Siap. Bantu apa gitulah. Apa? Sok. Oh. Jadi pas Pak Yosef di Pecel, tasnya bantuan aman masuk gitu, Pak. Nggak bisa, Nu. Kamu sebentar. Waktu kejadian kamu umur berapa? 21. 21. Udah punya KTP? Sudah. Ya. Udah punya KTP, udah dewasa ya? Sudah. Nu, bantuin saya dong. Siap. Pasti nanya dong, bantuin apa gitu. Masa kamu nggak nanya bantuin apa? Enggak apa. Kamu umur 21 tahun ditanya, Nu bantuin gitu. Bantuin apa? Kamu nggak nanya? Enggak apa. Sepolos itu? Ya. Oh. Ya, sudah Oke. saya tanyakan kan. Ya majelis, ini hanya mengulang saja, majelis penegasan saja jawabannya. Kemudian dari setelah Danu tanpa basa-basi kemudian yakin dengan bantuan itu, ambil motor ke rumah, kemudian langsung jalan. Jalan. Dari situ Ke tempat pecel, Pak. ke tempat pecel. Tahu Pak Yosep ada di tempat pecel? Tidak, karena ada motornya di sana. Oh, motornya sebelah mana? Di pinggir jalan, pinggir bahu jalan. Pinggir jalan itu kayak model halte kalau tidak salah itu kan ya? Ada kayak tembok gitu kan? Sebelah mananya itu? Di pinggir jalannya langsung? Iya, pinggir jalan.
Terus begitu ngelihat motor gimana? Ya, saya langsung masuk Pak. Masuk. Siap. Pak Yosep lagi apa di tempat pecel lele? Makan pecel atau apa? Siap lagi makan. Lagi makan. Nah, ditawarin makan nggak waktu itu? Tidak. Tidak. Danu langsung di sebelah mana ketika Pak Yosep lagi makan? Siap. Danu langsung ke posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan Pak Yosep? Sebelah kiri. Mohon izin majelis, ini kan Biarkan saja, biarkan. Ya. ini bagian kami kan majelis, kami juga diam ketika jaksa penuntut umum menyampaikannya. Duduk sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Siap. Apa yang diobrolin di situ? Langsung dia ngobrol amang dijatah bibi jeung amel. Amang dijatah ku bibi jeung amel. Terus, Nah setelah itu kenapa sorangan Pak? Kita diberi duit dengan 20.000. oke, setelah itu apa rencananya? Terus dia nyuruh untuk kadang itu ngetakeun bedog. Di mana ngambil bedognya? Disuruh ngambil bedog itu sebenarnya tadi kan katanya disuruhnya di ketika sudah di TKP. Iya. Waktu di pecel lele itu perintahnya apa? Perintahnya itu suruh ngambil golok. Waktu di pecel lele sudah disuruh ngambil golok. Iya. Di mana? Di mana ngambil goloknya? Ya nggak tahu Pak, saya makan cuma Apa perintahnya? Apa perintahnya waktu di pecel lele untuk ngambil golok itu? mau kan enakan golok nah, gitu. Oke, nggak nanya di mana. Enggak ada yang nanya. Saya juga masih mikir. Oke, ya sama kita semua juga mikir. Nah, setelah dari tempat pecel lele, kemudian berapa lama di tempat pecel lele? Apa? Di tempat pecel lele berapa lama? Kurang lebih 30 menit. 30 menit, berarti kurang lebih sekitar jam setengah 10 lebih ya. Ya. Kan tadi jam 9. Nah, datang ke TKP jam berapa? Kalau yang ke TKP itu saya tidak tahu. Langsung dari situ atau mampir dulu ke tempat yang lain? Tidak, langsung ke rumah. Jarak dari pecel lele ke TKP berapa jauh? Saya tahu Pak. Kalau mengendarai motor tadi katanya 15 menit dari rumah kamu ke TKP, Ya, kalau, ya kan? kalau itu mungkin ada 10 menitan. 10 menit, ya berarti jam setelah 10 lebih lah ya. Nah, datang ke TKP, masuk dari depan atau Danu dari mana masuknya? Saya kan tidak sampai ya Pak. Iya, nanya saya diperintahnya masuk kemana? Itu kebun. Oh, lewat kebun, Iya. ke sebelah, parkir di situ. Siap. Dari situ jalan kaki. Pak Yosep masuk lewat pintu depan atau masuk lewat kebun juga? Kalau Pak Yosef gitu pas sudah memarkirkan motor, terus dia menyuruh Dan untuk tunggu di luar Pak. Tunggu di luar. Ya. Posisi motor Pak Yosep kan waktu itu naik motor beda ya. Siap. Yang Danu masuk ke kebun, yang Pak Yosep masuk kemana tuh? Motor garasi. ke garasi lewat pintu depan. Berarti datang dulu ke kebun, ke situ. Nggak Pak Yosef dulu Pak. Nyamperin Pak Yosep nyamperin Danu gitu Iya. supaya tunggu di gimana ceritanya itu? Siapa? Ini setelah Danu turun, Oke. kemudian Danu ke arah Pak Yosef. Ya. Pak Yosef udah mengalihkan motor. Nah Oke. setelah itu dia langsung nyuruh Danu tunggu. Tunggu. Wah, Posisi Danu berdiri di sebelah mana, Nu? di garasi Pak. Di garasi, di antara mobil yang mana tuh kan mobil Iya, dia. betul. Di antara mobil Iya. di sebelah kanan ya, paling kanan Siap. ya. Nah, setelah itu Pak Yosep masuk ke mana? Ke rumah Pak. Lewat pintu mana? Depan, belakang? Depan. Depan. Siap. Oke. Danu diem terus di situ Siap. sampai sebelum ada perintah belum masuk, Belum Pak. ya kan? Nah, ketika Pak Yosep masuk, kemudian apa yang terjadi, Nu? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Nah, masuk. Setelah itu gimana, Nu? Setelah Pak Yosef masuk, Oke. kemudian saya menunggu lama, barulah ada orang yang datang Pak. 2 orang dari arah mana? Dari pintu depan atau pintu belakang? Dari rumah. Oh, dari rumah keluar. Yang Ya. keluar. Iya. Keluar lewat pintu mana, Nu? Keluarnya lewat pintu mana dari rumah itu? Kan ada orang keluar. Bukan keluar, ada orang Pak. Ada orang. Iya. Yang jalan dari pinggir rumah. Dari pinggir rumah sebelah Iya. mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan yang dekat ada warung itu. Siap betul. Jalan kaki dari situ. Iya. Nah, masuk ke nyebrang melalui jalan atau nyebrang ke kebun, ke halaman? Dia sudah di
mulai masuk ke halaman rumah Pak. Oh, jadi dari sebelah nyebrang ke halaman rumah. Enggak, dari pinggir jalan. Oh, dari pinggir jalan langsung masuk. Nah, 2 orang itu masuk kemana setelah itu? Masuk ke rumah Pak. Masuk ke rumah. Padahal Pak Yosep udah ada di dalam deh. Siap. Langsung 2 orang itu masuk. Siap. Nah, Danu kenal yang 2 orang itu masuk. Kenapa? Kenapa? Siap. Siapa itu? Abi sama Riki. Abi sama Arigi. Siap. Masuk mereka lewat pintu yang mana? Pintu depan. Pintu depan. Nah, Danu diam ketika mereka masuk. Dia Pak. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi, No? Setelah mereka masuk baru saya dipanggil. Dipanggil. Berapa lama setelah mereka masuk Danu dipanggil? Saya nggak tahu Pak. Lama atau sebentar? Lumayan. Enggak, Danu di luar itu nunggunya berapa lama sih kira-kira? Kalau masa Danu nggak bisa punya perkiraan sama sekali gitu kan? Udah tengah malam Pak. Udah Ya saya tahu. Apalagi tersendirian di luar ya. Iya. Saya pasti nggak nyaman kalau diam di luar sendirian. Ya. Nah, berapa lama diam di luar itu sampai dipanggil Pak Yosep? Sampai dini hari Pak. Udah jalan sepi Pak yang saya. Iya saya tahu berapa lama. Masa nggak punya perasaan? Itu berapa lamanya ada di situ? Ya kurang lebih 2 jam. 2 jam di luar. Iya. 2 jam di luar. Oke. Nah, setelah 2 jam di luar nih, Nu, Iya. apa Pak Yosep kemudian manggil? Iya Pak. Apa panggilannya? Nu, No. apa? Udah gitu aja. Terus Saya langsung masuk ke dalam rumah masuk lewat pintu depan. depan. Di situ Pak Yosep lagi ngapain tuh? Ada yang 2 orang itu lagi ngapain? Sorry, bukan Pak Yosep. Lagi berdiri Pak. Berdiri sebelah mana? Biasa di tengah Pak. Terus ngampiri ke Pak Yosep. Saya langsung disuruh untuk ngambil bedok Pak. Langsung Danu disuruhnya ngambil bedog. Ya. Di sebelah mana, Nu, di ngambil bedognya itu? Di dapur Pak. Di dapur. Di sebelah mananya bagian dapurnya? Dekat tabung gas. Deket tabung gas. Nah, setelah Danu bawa golok, ya, bawa golok, di situ berarti menurut keterangan Danu tuh ada Pak Yosep, Siap. ada Arigi, ada Abi. Siap. Bu Tuti sudah ada di situ? Sudah bangun? Belum. Atau belum? Belum. Oh, masih pada tidur. Bu Tuti masih tidur? Bu Tuti sempat buka pintu dulu Pak. Langsung masuk lagi Pak. Buka pintu Pak Yosep. Oke, sebentar. Siap Pak. Jadi ketika kapan itu Bu Tuti keluar buka pintu Pak Yosep itu? Pas Danu ke rumah Bibi Pak. Masuk ke dalam Ya, Danu. ya. Bu Tuti ada di situ. Ada yang buka. Yang buka apa? Kalau buka pintunya nggak tahu siapa, jadi pas itu pas Pak Yosep masuk ke dalam, yang Danu tahu Bu Tuti udah di kamar lagi Pak. Oh, Bu Tuti di kamar lagi. Langsung Nu ambil golok gitu. Siap. Dan Nu ambil, langsung bawa golok ini. Posisinya di gini. Posisinya tadi begini ya. Begini ya, ini ke bawah. Ya. Ya. Nah, kemudian golok itu Danu pegang berapa lama Nu sebelum diambil oleh siapa tadi menurut kamu? Arigi. Arigi yang ambil. Berapa lama Danu pegang? Nggak tahu, langsung menyerahkan gitu. Oh, langsung diserahkan. Diserahkan ke Pak Yosep atau ke Arigi? Awalnya ke Pak Yosep dulu. Posisi Bu Tuti lagi waktu Danu menyerahkan golok ada di mana? Belum ada di tengah rumah Pak. Belum ada di tengah rumah. Masih di mana itu Bu Tuti? Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, setelah kejadian itu Danu kemana? Setelah menyerahkan golok, terus Danu disuruh untuk keluar lagi Pak. Disuruh untuk keluar lagi. Diam di posisi sebelah mana Danunya setelah keluar? Dekat garasi. Dekat garasi. Kemudian tadi kan ini apa yang membuat Danu ke dalam setelah kejadian itu? Setelah ada cekcok Pak. Cekcok. Apa yang kamu berdirinya sebelah mana sampai kamu dengar cekcok? Kan jarak antara tempat yang kamu gambarkan cukup jauh sampai kalau kamu diam di garasi itu. Apa yang kedengarannya pada saat cekcok itu? Haus. Nah. Izin yang boleh. Kita diulang udah. Ya. Jadi Danu kan keluar, disuruh keluar setelah ngambil golok. Siap. Ya, dengar percekcokan di dalam. Siap. Apa yang dicekcokan di dalam? Yang di dalam. Ya. Siap. Saya minta uang Pak. Apa kalimatnya? Oh,
Mas cina gitu. Bapak ngingetin atas ke Amel. Oke, terus? Atas bibi itu tak naon ya, bapak tak ayah. Oke, setelah itu? Pas itu pas Danu lihat. Danu masuk nggak? Masuk ya. Langsung masuk setelah dengar itu. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu setelah obrolan tadi? Ya pas Danu masuk, Faisal mau ke Amel pak. Oke. Tawa. Terus? Setelah dihalang-halangi dan Faisal dorong bibi juga dorong Faisal. Sehingga akhirnya Faisal Saling dorong. Pak. Ada teriakan nggak dari Bu Tuti pada malam hari itu? Tidak ada pak. Cuma naon ekor tidak ada tarik pak. Nah, Siap. setelah itu? Nah itu Faisal didorong karena meja makan pak. Oke, terus? Saat itu pas didorong barulah si Arigi pak nyepong golok. Arigi pada saat megang golok tuh posisinya sebelah mana itu? Siap. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Siap. Nah, ketika dorong-dorongan terjadi Ibu Tuti dengan Pak Yosep, Arigi itu kan pegang golok. Siapa? Apa selanjutnya ceritanya? Setelah maju kemudian diserahkan kepada Pak Yosep. Si goloknya Siap. dari Arigi. Iya. Terus apa yang dibicarakan? Langsung dikasih atau ada obrolan dulu antara Arigi dengan Pak Yosep? Enggak langsung dikasih pak. Gimana, Jack? Coba diperagakan. Izin mau ya. Oke, di samping terus? Ya. Oh, lewat belakang, tidak lewat depan. Tidak. Ke belakang. Oh, jadi setelah itu Pak Yosep pegang golok itu. Setelah Pak Yosep pegang golok seperti apa? Langsung memukul kepala bibi. Memukul kepala bibi. Berapa kali pukulannya? Satu kali. Satu kali. Siap. Nah, dan lu lihat langsung begitu setelah dipukul itu posisi Ibu Tuti gimana? Jatuh atau Sepoyongan dia. sepoyongan? Iya. Dan lu lihat lukanya ketika dipukul dengan golok itu, Bu Tuti berteriak tidak? Tidak pak. Oh. Oke. Soalnya begitu pas langsung gitu, yang setahu saya bibi itu langsung kayak seperti nggak sadarkan diri. Oke. Sempoyongan. Sepoyongan. Nah, setelah dipukul oleh golok itu, apa yang terjadi? Tadi buka langsung didorong sofa. Didorong sofa. Siap. Terus apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya pas didorong terus saya masuk ke kamar pak. Masuk ke kamar, terus? Ya. Terus dia Ke kamar siapa? Ke kamar yang Amel tidur atau ke kamar Bu Tuti? bukan ke kamar yang satunya lagi. Satunya lagi. Ya. Terus? Nah di situ dia tiba-tiba langsung ngambil udah pegang stick golok. Stick golok. Goloknya kemana? Gak tahu. Oh, jadi bertukar jadi stick golok setelah goloknya dibawa Pak Yosep setelah dipukul, dihajarkan ke Bu Tuti, goloknya dibawa Pak Yosep. Iya. Pak Yosep kemudian masuk kamar, Iya. keluar bawa stick golok. Iya. Oke. Nah, stick goloknya dibawa oleh Pak Yosep dari kamar. Iya. Sementara Bu Tuti sempoyongan di sofa, Iya. tidak sadarkan diri. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh Pak Yosep? Setelah Faisal keluar dari kamar terus menarik tubuh kaki bibi. Oke. Nah di situ dia mukul lagi pak. Mukul bagian apanya? Kurang lebih kepala. Sudah dalam keadaan pingsan dipukul lagi. Ya. Berapa kali Pak Yosep pukul? Satu kali lagi. Satu kali. Di bagian mananya dipukulnya? Di kepala. Dan lu lihat langsung itu pukulannya. Siap. Lihat luka yang akibat Kalau lihat lukanya tidak jarak berapa jauh dari posisi Danu berdiri dengan Bu Tuti pada saat itu? dari sini ke sini. Dekat ya? Kelihatannya lukanya? Kelihatan. Bagian mana? Ke sini pak. Bagian muka. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Danu mendekat Pak Yosep terus Pak Yosep menyerahkan stick golok itu terus tinggal lu. Kenapa harus Danu yang mukul? Kan posisinya udah di bawah itu dah. Pada saat dipukul yang kedua kali oleh Pak Yosep, Ya. dengan awalnya pakai golok, kemudian masuk kamar berubah jadi stick golok, kemudian dipukul oleh Pak Yosep, kemudian Pak Yosep tenggel nu, Ya. ya, mau itu langsung, Ya saya. nggak, langsung mau gitu. Ya. Langsung mau. Langsung mau. Terus ketika mau mukul itu kan kondisinya udah di bawah nu gitu.
Iya. Berapa kali Danu pukul? Dan Pak, satu kali Pak. Satu kali, di bagian yang mana? Kalau giginya gigi Pak. Oke. Di bagian gigi. Posisi Bu Tuti pada saat kamu pukul itu, kamu lihat masih hidup atau sudah? Sudah nggak tahu Pak. Bergerak tidak posisinya ketika kamu pukul? Sudah tidak Pak. Tidak ya? Ya. Terus, nah, orang-orang yang ada di situ, ada Pak Yosep, Arigi, Abi, Danu, ada percakapan nggak pada saat atraksi itu, kejadian itu? Tidak Pak. Diam semua. Iya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Danu? Saya mau mukul, kemudian mau ke kiri Pak, untuk Ya. ke ruang tamu. Oke. Dari situ si Arigi masuk ke kamar Pak. Masuk kamar siapa? Yang baru saya Oke, yang bekas Pak Yosep masuk pertama. ngambil stick golap itu. Ya. Terus? Nah setelah Danu menoleh lagi, kemudian kita tiba-tiba semuanya golok ke bibi Pak. Danu juga, Arigi Pak. Arigi ngambil golok yang di kamar, Iya. langsung ngambil golok juga, memukulkan ke Ke bibi. bibi. Itu dia. Ya. Dalam posisi yang sudah tidak berdaya itu langsung dihajar juga oleh golok. Ya. Oke. Setelah itu, Kemudian saya di tengah-tengah ruang TV. Pas saya lihat ke ruang tamu, Abi nggak ada Pak. Abi ke sebelah mana tuh? Saya nggak tahu. Terus? Terus hari ini tiba-tiba nyari saya ke kamar Amel. Oke. Nah setelah Danu lihat, baru di situ ada Abi, Arigi, terus sama Pak Yosef. Nah, ada Amelnya di sana. Ada Pak. Amel tidak berteriak pada saat itu. Pas Danu masuk lagi tidur Pak. Lagi tidur. Terus Ya. dibangunkan atau gimana itu? Tidak. Ah, posisinya gimana? Dia lagi tidur Pak. Pakai seperti yang Danu lihat. Oke, apa begitu tahu ada Amel posisinya lagi tidur, apa yang kalian lakukan pada saat itu? Tidak ada begitu pas tiba-tiba pas saya mendekat ke Amel. Oke. Amel lagi bangun. Nah Oke. saya pegang tangannya Pak. Pegang tangan bagian mana? Kiri kan? Bagian kiri. Bagian kiri. Yang kanannya dipegang siapa? Setahu saya Arigi Pak. Bagian kiri ini ya? Ya. Oke. Bagian kiri ini ya? Ya. Nah, berarti seperti ini posisinya? Enggak ini. Ini? Ini? Ini Pak. Coba sebentar, peragakan ke saya, Pak, mohon izin. Silakan. Pegangnya seperti apa? Ayo udah di. Oke. Ini posisinya Gini. langsung bangun pada saat kalian masuk itu. Amelnya Pas saya mau mendekat ke Amel, Amel bangun. bangun, Ya. langsung pegang seperti posisi tadi. Siap. Posisi tadi. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah Amel menoleh, terus saya tiba-tiba spontan menyok gitu. Nonjok pakai Pakai tangan yang yang kanan, kena apa tuh? kena mata, Kena mata bagian sebelah mana? sebelah kanan. Sebelah kanan. Silakan. Ke bagian mana mukulnya tadi? Kanan. Sebagian kanan. Ini. Mata. Ini. Mata. Oke. Nah, setelah jadi pertama kali yang mukul Amel itu saksi Danu. Siap, betul. Kenapa tiba-tiba mukul? Emang ada yang memerintahkan untuk mukul Amel pada saat itu? Tidak ada, karena saya refleks karena takut melihat. Pak Yosep pada saat itu ada di mana ketika kan belum ada perintah juga? Siap. Kenapa tiba-tiba Danu mukul gitu kan? Ya karena kan saya takut Pak, takut Amel teriak, terus Amel Setelah lari. ketika dipukul teriak Kak? Enggak, begitu pas itu agak sepoyongan baru bilang ampun Pak. Itu yang dia. Nah, setelah pada saat Amel bilang ampun itu posisi Pak Yosep di mana? Oh. Pas si konsep mau keluar Pak. Kenapa keluar? Nggak tahu. Kenapa kamu tiba-tiba mukul tanpa perintah? Ya karena kan saya
refleks gitu kan, takut ada. Nah, oke, setelah inisiatif memukul ya, inisiatif memukul, Siap. apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mukul kemudian Danu menoleh ke Pak Yosep tidak ada, kemudian pas Danu menoleh lagi ke kiri, terus Pak Yosep langsung hajar pakai stick golf Pak, yang mulia. Masuk ke dalam kamar. Iya, Pak Yosep bawa stick golf yang sama yang dipakai memukul Ibu Tuti atau bawa yang baru? yang sama. Yang sama. Siap. Terus dipukul berapa kali Amel oleh Pak Yosep? 1 kali. 1 kali. Setelah dipukul oleh Pak Yosep, posisi Amel pingsan atau masih bisa berteriak? Sudah tidak, saya tidak tahu. Kamu langsung kemana? Saya masih ada di situ. Terus apa yang terjadi setelah dipukul Pak Yosep? Setelah Pak Yosep mukul, terus kemudian si Abi ke sudut kasur Pak, itu membandingkan kepala. Membandingkan kepala Amel. Ya. Nah, ketika Amel, anak kandung Pak Yosep, dibanting oleh dibenturkan ya? Ya betul. Dibenturkan kepalanya ke tembok oleh anak tirinya, Abi. Apa yang dilakukan Pak Yosep pada saat itu? Tidak ada, cuma hanya diam saja. Diam. Diam. Nggak ada reaksi, nggak ada teriakan, nggak ada caci maki atau apa, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Berapa kali dibenturkan ke tembok? 1 kali Pak. Saksi tahu kalau Abi itu anak tirinya Pak Yosep? Saya tidak tahu Pak. Lah, tadi keterangan sebelumnya pertanyaannya kan Bu Mimin katanya punya anak 2. Ya itu kan pada bibi dulu. Oh, nah sebelumnya udah ketemu dengan Arigi dan Abi? Dulu pernah sekali. Di mana itu? Seingat saya waktu dulu masih di SMK Pak. Tahun berapa? Contohnya waktu dulu pernah. Tahun berapa? 1 tahun, 2 tahun? Nggak tahu Pak, lupa. Tahun 2022? 2021? Oh ini lebih gampang. Masa COVID atau enggak? Enggak Pak. Oh, sebelum COVID? Sebelum COVID. Ketemu ketemu Arigi sama Abinya? Iya. Sekali ketemu langsung hafal itu Arigi itu Abi? Enggak, dan saya juga pernah nanyakan kepada siswa juga atau cari-cari info gitu Pak. Cari info apa? Info tentang Sini, cari info apa? info tentang siapakah Abi. Kapan cari infonya? Sebelum kejadian atau setelah kejadian? Jauh-jauh hari Pak, yang mulia. Jauh-jauh hari sebelum kejadian? Jauh-jauh hari dan jauh-jauh tahun Pak. Dari tahun berapa lupa saya. Nyari info apa? Apa yang maksudnya nyari info itu? Nyari info yang saya ambil dari siswa juga, apakah benar kita ini yang mulia gitu. Apa benarnya? Informasi apa yang dicari? Informasi Abi sama Arigi. Oke. Untuk apa itu? Iya, Ya, itu ya. dari Kan karena apa ya? Semua siswa itu kan daerah situ Pak, jadi dulu udah tanya-tanya dulu. taunya Abi sama Ari itu dari siswa-siswa hanya. Jadi pada malam kejadian itu yakin itu Arigi atau Abi yang ada di situ? Yakin. Yakin ya. Siap. Meskipun hanya cari info dari anak-anak SMA, kamu yakin bahwa itu Arigi Abi? Yakin. 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 Oke. Setelah dibenturkan anak kandung Pak Yosep oleh anak tirinya di kamar, apa yang terjadi? Saat itu saya keluar. Keluar. Setelah keluarnya keluar rumah atau keluar kamar? Keluar kamar. Keluar kamar. Diam di posisi di mana? Di sofa. Di sofa. Di dekat jenazahnya Ibu Tuti dong kalau kayak gitu. Enggak. Sofa yang mana? Oh, orang yang depan. Apa yang lakukan Danu? Diam. Dia mau. Apa perasaan Danu setelah itu ketika
ketika tadi kan Danu takut Ya, Amel berteriak, apa yang Danu pikirkan pada saat itu duduk diam di ruang tamu di depan? Duduk pengen di kabur sih yang mulia waktu itu. Kenapa tidak dilakukan, Nu? Takut juga yang mulia. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Yosep, Bu Tuti, Amel, Arigi, dan Abi selanjutnya? Setelah Danu Duduk di sofa. duduk di sofa, Apa yang Danu lihat setelah itu? ada yang memanggil yang mulia Pak Yosef. Danu, "Nu tolong." Apalagi tolongnya? Tanpa disuruh apa-apa, tolong apa? Ya lalu ketika Pak Yosef ke arah jenazah, Pak. Oke. Ke Apa permintaan tolong Pak Yosepnya? Apa jelasnya? setelah pas mau ngangkat, dia bilang, "Ayo angkat ke kamar mandi, Pak." Itu yang mulia. Langsung diangkat ke kamar mandi. Terus? Nah, setelah mau angkat ke kamar mandi, kemudian yang mulia, kemudian pas mau diangkat, baru datang Bu Mimin yang mulia Bu Mimin datangnya dari sebelah mana, Nu? dari ruang tamu yang mulia. Dari ruang tamu. Ya. Pakai baju apa pada malam hari itu Bu Mimin? Kalau baju saya tidak kelihatan, Pak. Yang kerjanya hanya asalnya doang yang mulia. Mukanya kelihatan Bu Mimin. Kelihatan. Kenal kamu sama Bu Mimin? Kenal. Pernah bertemu? Pernah. Apa yang dilakukan oleh Bu Mimin ketika masuk? Pas Bu Mimin masuk, tiba-tiba langsung ke arah kamar mandi. Ke arah kamar mandi. Ya. Apa yang dilakukan? Dia di kamar mandi. Diam di kamar mandi. Ngomong nggak Bu Mimin dengan Pak Yosep pada saat datang ke lokasi itu? Tidak. Semua pada diem yang ada di situ. Iya. Tidak ada yang bicara apapun. Tidak ada. Tidak ada perintah selain perintah Pak Yosep ke Danu. Tidak ada. Nah, kemudian dibawa ke kamar mandi. Ya. Sama siapa aja dibawanya? Siap sama Danu, Pak Yosef, Abi sama Adigi yang mulia. Danu, Pak Yosep, Abi, Arigi. Siap. Digotong. Siap. Nah, kemudian itu kan kamar mandi dimasukin ke kamar mandi itu bagian mananya dulu? Ya, di luar. Oh, di luar. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Setelah ditaruh di luar kamar mandi, kemudian lalu terakhir untuk meninggalkan bibi yang mulia. Itu pas Danu noleh, kemudian barulah di situ Danu melihat baju bibi mulai dibuka Sama siapa dibukanya? sama Bu Mimin. Pada saat bajunya dibuka, Pak Yosep ada di situ. Nggak melihat. Pada- Saya melihat pas begitu dibuka bajunya aja yang mulia. Pada saat baju Bu Tuti dibuka, Arigi dan Abi ada di mana itu? Sudah masuk ke dalam. Ke dalam lagi ke ruang yang sebelumnya. Ya, Berarti di situ hanya ada Bu Mimin dengan apa? Tubuh Bu Tuti dan Danu. Danu lihat. ya, ya. Di sebelah mana Danu lihatnya? Di dekat wastafel. Di dekat wastafel ke arah ruangan tengah. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Sudah langsung masuk ke dalam lagi, Ke dalam, ke ruang TV. Ya. ke ruang TV. Apa yang dilakukan setelah itu? Setelah Danu duduk di sofa, kemudian pegel, Pak, kemudian ya lama, cepat ngelamun, kemudian Pak Yosef tiba-tiba jalan dengan membawa Amel, Pak, di bopong. Sebentar, No. Tadi kamu memberi keterangan sebelumnya baik terhadap majelis hakim maupun jaksa penuntut umum tidak seperti itu, No. Ya. Ya. Ya kan? Kamu setelah melihat posisi Ibu Tuti dilucuti bajunya oleh Bu Mimin, kemudian kamu barusan katakan masuk diam di ruang tamu, kan begitu? Tidak. Setelah saya Coba di lagi Pak. Mana satu kamu coba silakan. Ini adegan terakhir, Nu, ini adegan terakhir nih, ada rekamannya ya, ada rekamannya nih. siap. Adegan terakhir, kamu melihat baju Ibu Tuti dilucuti oleh Ibu Mimin, ya kan? Setelah kamu berdiri dekat wastafel, Ya. kemudian kamu keluar ke arah ruang tengah, Ya. duduk lagi di sofa. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Katanya kamu langsung lelah atau apa tadi? Pegel. Pegel. Ya, apa yang kamu lakukan waktu pegel itu? Cuma duduk doang, Pak. Duduk. Setelah itu, Karena nggak lama dari situ
Pak Yosef mengangkat Amel ke kamar mandi. Oh, Pak Yosef mengangkat Amel ke kamar mandi. Oke, setelah diangkat ke kamar mandi, apa yang dilakukan oleh Pak Yosef? Setelah angkat kamar mandi, kemudian ada suara air yang mulia. Saya mau lihat seperti diguyur. Saya mau lihat. Oh, Danu langsung ngelihat ke kamar mandi lagi setelah itu? Tidak kamar mandi, tapi di sela-sela tiang-tiang itu ada. Oh. Terus apa yang Danu lihat? Jadi jauh yang mulia. Apa yang terjadi waktu itu? Siram pakai air yang mulia. Siapa yang menyiramnya? Pak Yosef. Pak Yosef. Bu Mimin pada saat itu posisinya ada di mana? Di kamar mandi. Jadi berdua, Pak Yosef dengan Bu Mimin dengan dua korban itu Iya. yang tidak sadarkan diri. Ya. Setelah itu Kemudian dan kembali duduk, kemudian ada yang ngacak-ngacak di kamar yang mulia. yang ngacak-ngacak di kamar. Siapa yang ngacak-ngacak kamar? Habis sama lagi. Abi sama Riki. Enggak, Danu nggak nanya apa yang dicari. Enggak. Enggak. Diam aja ya ngelihat mereka ngacak-ngacakin ruangan. Ya betul. Setelah itu apa yang terjadi, Nu? Setelah dan mau ke kamar terus duduk. Dan dari situ Pak Yosef memanggil lagi Danu, Pak. Apa katanya? Lu bantuan. Nah, sekarang bantuan apa yang diminta oleh Pak Yosef? Dijelaskan tidak bantuannya atau kamu langsung pinter tahu sendiri apa yang harus dilakukan? Tidak, Pak. Apa yang diminta oleh Pak Yosef? Itu pas Pak Yosef minta tolong ke Danu, dia tiba-tiba langsung ke arah kamar mandi, Pak. Apa yang dilakukan? Terus Danu ngikutin Pak Yosef. Ikut, Pak. Apa perintahnya selanjutnya? Itu pas dekat ke Bibi, kemudian orang angkat keluar, Pak. Oke, kemudian diangkat keluar. Ya. Itu posisinya berarti posisi tubuh Amel ada di kamar mandi juga. Iya. Nah, yang dibawa dulu itu tubuhnya Bu Tuti. Siap, betul. Dibawa oleh berapa orang? Berempat. Berempat. Siapa aja? Danu, Pak Yosef, Arigi, Abi. Arigi Abi. Siap. Bu Mimin nggak ikut? Enggak. Oke, sudah keluar. Siap. Dibawa seperti keterangan tadi. Danu lalu lewat belakang, diseret sebagian karena jalannya sempit. Siap. Ya kan? Siap. Nah, setelah itu Itu disimpan di dekat gudang. disimpan dulu di dekat gudang. Nah, Danu setelah ketika disimpan di dekat gudang itu, Danu sebelah mana? Lalu di ujung pohon, Pak. Ujung Dekat pohon. Ya. Ada pohon. Oh, itu. pohon mangga di belakang. Pohon mangga. Ya. Mangga. Cuma. Ya, tuh. Pohon apa ya? Dekat pohon. Dekat pohon, berdiri di luar. Iya. Berarti yang di dalam itu Bu Mimin, Arigi Abi, ya. Ya. Pak Yosef pada saat itu di mana? Pas dan mau sudah taruh jenazah. Oke, itu kan berempat, sorry. Ya. Yang berempat itu kan yang angkat Pak Yosef, Danu, Arigi Abi. Iya, betul. Nah, Danu diem di sebelah pohon, Pak Yosef sebelah mana? Kalau Pak Yosef langsung masuk. Yang Arigi sama Abi kemana? Langsung masuk, itu pas Danu mau masuk, gitu Pak. Setelah itu dia ngomong ke Danu, tungguan, Pak. Suruh tunggu di sebelah mana? Ya, di korban. Suruh tunggu Iya, Tuti. iya. Nah, setelah itu gimana yang terjadi? Setelah nunggu lumayan lama, jenuh juga, penasaran Pak lihat ke dalam. Lewat mana itu? Lihat dalam. Lewat kamar mandi. Lewat kamar mandi. Terus? Nah, setelah Danu ke dalam dan melihat Pak Yosef. Pak Yosef lagi ngapain? Pak Yosef dari arah kamar menuju Keluar lewat pintu yang mana? pintu depan. Pintu depan. Ya. Apa yang dilakukan Pak Yosef keluar dari pintu depan? Saya cuma ngikuti aja karena penasaran namanya. Gitu pas. Ngikutin Pak Yosef dari dalam keluar. Iya. Terus apa yang dilakukan Pak Yosef? Gitu pas saya sempat di dekat ruang kantor, saya melihat ada yang ngacak-ngacak ruang kantor. Terus setelah itu Setelah itu Pak Yosef kemana? ke arah mobil. Oke. Apa yang dilakukan Pak Yosef di garasi mobil? Dia memasang mobil. Memanaskan mobil. Ya, Pak Yosef yang menyalakannya. siap. Danu keluar ngelihat Pak Yosef waktu menyalakan mobil. Itu ya. Posisinya mobilnya pada saat dipanaskan bagaimana, Nu?
posisi mobil kepalanya masih ke kebun Pak. Masih kepalanya ke kebun. Nah, setelah dipanaskan itu mobil, Pak Yosep kemana nu? Kalau itu saya tidak tahu, langsung saya balik lagi ke tempat semula Pak. Tempat Ibu Tuti terakhir. Ya. Oke. Lewat garasi atau lewat masuk ke dalam? Dalam. Masuk ke dalam, langsung ke belakang. Diam Ya. kamu di dekat pohon, di mana ditempatkan Ibu Tuti? Di gudang. Oke, ya di dekat gudang itu. Gudang. Kamu diam di situ. Iya, di gudang. Nah, setelah itu, skor dulu untuk Isoma. Sholat asar terus. Siap. siap Mas. 15 menit ya. Oke. Sepakat ya? Siap. Jangan terlalu lama. Skor. Skor dicabut ya. Silakan dari situ masuk. Baik, majelis. Saudara saksi dilanjut ya. Coba. Tadi posisi saudara saksi disuruh Pak Yosep berdiri di dekat jenazah ya. Siap. Pada saat saudara saksi lihat posisi jenazah itu berlumuran darah atau seperti apa, atau bersih? Yang saya lihat sudah agak bersih Pak. Tapi masih banyak berlumuran darah. Posisinya basah atau kering pada saat saudara saksi lihat posisi jenazahnya? Itu pas saya sudah memindahkan ke gudang itu agak basah Pak. Agak basah. Iya. Nempel tidak posisi jenazah itu ke Pak Yosep? Kalau itu saya tidak merhatikan, saya perhatikan diri saya sendiri Pak. Kan Pak saksi di sebelah kiri ya tadi. Kanan Pak. Oh, kanan. Pak Yosep di Kiri. Pak Yosep sebelah kiri. Nempel tidak itu posisinya? Dia kalau lebih nempel Pak. Ke tangan nempel. Ke kaki Danu nempel nggak itu posisi jenazah? Kalau ke kaki dan rumah nggak ada ke tangan. Ke tangan aja ya. Nah, pada saat Danu itu pegang lengan bagian kiri, Nu? Waktu di kiri itu? Bukan Pak, di kanan Pak. Oh, Kanan. pegang lengannya Enggak di Pak. di bahu-bahunya ini. Ditarik, posisinya tengkurap atau telentang? Tengkurap gitu. Oh, ditarik ke belakang. Ya. Bagian kaki itu Abi sama Arigi. Kalau kaki Abi Pak. Kaki Abi, Arigi posisinya pegang apa? Abi di bahu. Oh, di tengah. Ya, ya. Di tengah. Pak Yosep di sebelah kiri. Posisi luka itu kan di muka ya. Itu. Ya di muka. Jenazah basah pada saat itu posisi Bu Tuti itu. Ya terlalu basah Pak. Betul basah. Darahnya banyak. Kalau Waktu diangkat. dari kamar mandi, Ya. lumayan banyak. Waktu diangkat sama Pak Yosep itu darahnya banyak. Banyak. Yakin Pak Yosep pakai celana putih ini ketika mengangkat jenazah? Berlumuran darah nggak ketika mengangkat jenazah itu? Kalau darahnya saya tidak perhatikan, jadi saya cuma mengangkat korban. Celana ini yang Pak Yosep pakai tadi seperti dari sampaikan. Iya. Oke. Setelah itu apa yang terjadi, Nu? Setelah Mobil dipanaskan. Ya. Posisi mobil dipanaskan, Danu di luar. dia di luar terus masuk ke dalam, Masuk ke dalam. Ya. Apa yang Danu lihat di dalam? dan langsung saya ke Bibi lagi Pak. Ke Bibi. Ya, nunggu Bibi. Mobil Bibi itu kan kehalang sama mobil BMW dan ada pintu kan di situ kan? Bukan pintu. Ada apa itu? Seng. Ya. Ya. Jadi kelihatan nggak mobil itu? Enggak Pak. Nggak kelihatan ya? Ya. Nah, setelah itu Setelah pas saya nunggu di luar, baru azan Pak. azan. Nah, posisi azan Danu masih di luar. Terus di luar. Masuk lagi nggak Danu? Enggak Pak. Nggak, diam aja di situ. Ya. Nah, kapan Nu posisi mobil berubah seperti ini? Waktu adzan masih sudah berubah seperti ini belum? Yang saya ingat belum Pak. Belum. Belum. Nah, kapan Danu mengetahui mobil sudah berubah seperti ini? Ya setelah matahari mulai Setelah adzan. bukan Pak, bukan. Ya. Sudah ada matahari Remang-remang matahari ya. Pokoknya setelah ada sholat subuh mungkin ya di masjid. Ya. Posisi mobil, Danu mendengar tidak posisi mobil maju atau mundur? Belum, saya tidak mendengar mobil.
Yang terakhir Danu lihat posisinya tidak seperti ini. Tidak. Kapan Danu tahu posisi mobil sudah berubah seperti ini? Setelah mau ngangkat Bibi ke mobil. Jadi Danu diam saja di situ beberapa saat sampai akhirnya diam di situ. Ketika mau mengangkat jenazah Ibu Tuti, siapa yang datang pada saat itu? Kan Danu ada di situ. Siap. Pak Yosep dulu. Pak Yosep dulu. Setelah itu, Terus dia minta tolong angkat. jadi ngangkatnya berdua. Enggak, jadi gue nyuruh dan mengangkat. Nah setelah mau angkat, baru si Arigi dari dalam Dari dalam pintu belakang. ya Keluar, Siap. bantuin mengangkat bertiga. Siap, bertiga. Ketika posisi diangkat, Pak Yosep ngangkat bagian apa? di bagian kiri, Di bagian kiri. kiri tangan sebelah kanan. Oke, tangan kirinya Bibi Ibu Tuti. Siap. Danu di bagian mana? masih yang kanan. Masih yang kanan. Harigi Gigi di punggung. di punggung. Ya, Diangkat. Posisi pada ketika kan itu kalangseng keluar ke parkiran ke garasi, posisi Ya. mobil sudah berbalik. Belum pak. Oh, belum. Belum. Begitu pas saya kan jeda dulu tuh jeda. Begitu pas saya mau dekat ke udah turunan ke garasi, nah baru di situ saya disimpan lagi. Nah baru di situ saya melihat mobil mulai terparkir pak. Ya. Mobil yang terparkir itu waktu Danu keluar dari sana, mobil sudah posisi ini atau masih berusaha untuk parkir? Yang pas Danu itu sudah langsung parkir pak. Oh, langsung mundur, langsung posisi Iya. seperti itu. Iya. Seperti ini posisi terakhirnya. Iya. Siapa yang mengemudikan? Abi pak. Abi ya. Nah, setelah posisi mobil membelakangi, kemudian apa yang dilakukan? Diangkat, Ya diangkat dan langsung dimasukkan ke mobil. dimasukkan ke mobil. Setelah memasukkan ke mobil, Danu kemana? Cuci tangan nggak, Nu? Itu kan darah di mana-mana. Danu cuci tangan nggak? Belum pak. Oh, belum. Belum. Kenapa nggak cuci tangan? Nu kan itu banyak darah, Kak. Kamu pegang darah loh itu. Siapa? Belum pak. Belum ya? Lupa ya? Nah, setelah itu apa yang terjadi, Nu? Setelah posisi jenazah Ibu Tuti masuk di pertama kali di bagian belakang, Siapa? apa yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah Bibi masuk ke dalam bagasi, kemudian saya nunggu di luar, kemudian terus saya masuk ke dalam dan tiba-tiba langsung bawa Amel. Membawa Amel Ya, dari luar. dari luar masuk ke pintu depan. Ya, Posisi jenazah Amel basah atau kering, Nu? waktu pas saya lihat agak setengah kering. Agak setengah kering. Darahnya banyak pada saat diangkat itu? Enggak terlalu banyak. Nggak ada ya? Sudah dibersihkan mungkin ya? Sudah. Nah, diangkat oleh Pak Yosep sendiri. Siap. Emang besar postur tubuh Amel itu seperti apa, Nu? Kira-kira berapa kilo itu? Danu kan sepupunya nih. Siap. Besar nggak badannya? Enggak terlalu besar. Itu besar. Siap. Dibawa dibopong sendiri oleh Pak Yosep. Betul. Kemudian kan posisi mobil ini seperti ini nih. Ya. Ke depan mobil, Ya. ke sini, Ya, ke depan. ke sini Ya, betul. jalannya. Siap. Jadi melewati lantai ini Ya. langsung. Langsung disimpan. Nah, pada saat mobil itu membelakangi, posisi jenazah Ibu Tuti kan sudah pertama. Siap, betul. Itu tidak ditutup, Nu? Belum, Pak. Belum. Belum. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Danu di depan itu terus Pak Yosef langsung meletakkan ke bagasi. Meletakkan ke bagasi. Siap. Siapa yang menutup bagasi, Nu? Saya nggak tahu, Pak. Setelah, oke. Kemudian Bu Tuti ada di situ, sudah diletakkan. Amel kemudian posisi seperti itu diletakkan. Ya. Setelah itu Danu kemana? Setelah langsung Danu masuk, Pak. Masuk. Sama Pak Yosef. Masuk ke Beriringan beriringan melalui pintu mana? depan. Melalui pintu depan. Setelah itu apa yang terjadi, Nu? Atas Danu berdua sama Pak Yosef, Danu izin pamit. Itu udah terang ya. Sudah. Nah, ketika Danu izin pamit, Danu melihat ke belakang lagi, enggak ke belakang mobil? Oh enggak. Oh enggak ya, Langsung ke langsung ke arah kebun yang di bawah pohon itu. Kamu ngambil motor bukan. Kemana? Langsung ke ruang tamu. ke ruang tamu. Ya. Oke. Nah, ketika Danu di ruang tamu, Arigi sama Abi Bu Mimin kemana, Nu? Pas Danu masuk
terakhir itu udah sepi Pak. Udah sepi. Bu Mimin, Arigi dan Abi nggak ada. Siap. Posisinya pada saat udah sepi itu matahari sudah terbit belum? Sudah Pak. Sudah terbit, sudah terang. Sudah. Terang. Oke. Nah, setelah sudah terang seperti itu, Danu keluar dari TKP jam berapa, Nu? Kurang lebih setengah 7-an Pak. Setengah 7. Pak Yosep ada di mana? Pak Yosep ada di tengah rumah. Ada di tengah rumah. Ngapain ya? Ketika Danu terakhir melihat Pak Yosep di tengah rumah, apa yang dilakukan Pak Yosep? Ya Pak, ngapain? Karena lu disuruh untuk cepat-cepatan. Langsung Danu pergi, ngambil motor yang di dekat pohon itu langsung berangkat. Ya, langsung berangkat ke rumah. Pulang langsung nyampe ke rumah jam berapa, Nu? Langsung ke rumah Pak, nggak tahu jam berapa. Setengah 7. Oke. Nah, tadi Danu saya sampaikan, jadi kurang lebih setengah 7 Danu pulang lah ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Posisi setengah 7 udah rame belum di SMA depan SMA Jalan Cagak itu? Belum Pak. Belum rame ya, kan di depannya ada SMA ya. Ya. Nah, belum rame. Nah, kemudian Danu nyampe rumah, apa yang Danu lakukan ketika sampai rumah? Cuci tangan nggak, Nu? Baju Danu kena darah nggak pada saat itu? Enggak Pak. Nggak. Ganti baju nggak pada saat itu? Yang setahu Danu ganti Pak, cuma ganti doang. Ganti bajunya atau sama celananya? Ganti baju doang. Ganti baju. Iya. Kamu nggak sadar ngelihat bercak darah? Baju kamu waktu itu warna apa? Seingat saya warna abu. Warna abu. Kena percikan darah nggak itu? Nggak lihat-lihat gitu? Enggak. Nggak lihat ya? Pakai jaket nggak pada saat itu, Danu? Tidak pakai jaket. Begitu sampai datang ke rumah, cuci tangan atau ke kamar mandi atau mandi itu gimana? Kalau cuci tangan, mungkin sebelum Danu ke, setahu saya Pak ya, sebelum Danu mau pamit pulang. Pamit pulang, cuci tangannya. Iya, dari rumah. Oh, waktu di TKP. Iya. Nah, begitu datang ke rumah, ganti baju. Iya, ganti baju doang. Ganti baju. Setelah ganti baju, apa yang Danu lakukan? Udah nggak ngapain lagi. Diam. Iya. Kemudian apa yang terjadi, Nu? Nah, setelah Danu agak berbaring, Ya. setelah itu ada suara dari jauh gitu. Dari jauh. Teriak-teriak, gitu. Bilangnya, wah, rumah cakak-cakak, bilang gitu. Jam berapa itu, Nu, kira-kira? Saya nggak lihat cuma. Setelah kan begini, keluar dari TKP setengah 7. Siap. Betul. Jarak yang antara TKP dan rumah kamu bilang 10-15 menit. Siap. Nyampe nggak jam 8 ketika itu? Atau jam 7? Atau setengah 8? Jam 7 ada, kurang lebihnya. Ya? Siap. Terus apa yang kamu lakukan ketika dengar ada yang teriak wah itu? Awalnya cuma siapa gitu, pas dia mau melihat, oh Pak Yosep. Terus saya, Apa yang di pikiran kamu ketika Pak Yosep datang? pas saya, oh ya udah Pak Yosep udah datang, biar sawain. Setelah kejadian tadi kamu ganti baju, kamu merasa bersalah nggak melakukan itu? Merasa Pada saat itu? Pak. Ketika Pak Yosep datang? Iya. Nah, kemudian Pak Yosep datang. Siap. Setelah Pak Yosep datang? Nah setelah datang, bilang ke mama, wah di rumah itu acak-acakan, gitu Pak. Apa yang terjadi selanjutnya? Danu kemana? Nah setelah kemudian disuruh sama si mama untuk cek ke TKP. Kecek ke TKP. Datang jam berapa? Langsung pas saya keluar, langsung saya langsung ke TKP Pak. Ke TKP. Pak Yosep kemana pada waktu itu? Saya nggak tahu. Oke. Langsung di TKP. Apa yang terjadi di TKP setelah pas kamu balik lagi ke sana? Udah banyak keluarga Pak. Udah banyak warga. Pada saat jam berapa kira-kira? Nggak tahu Pak, mungkin udah jam 8. Jam 8-an. Lebih. Di situ ada anak Pak Yosep yang lain ketika kamu datang? Berapa? Ada anak Pak Yosep yang lain, ada Yoris di situ waktu kamu datang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ada di situ pada saat itu yang kamu kenal? Nggak ada yang kenal, cuma warga doang Pak. Warga di sekitar Siapa? situ. Ada yang kenal nggak warga di sekitar situ dengan kamu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah dari Danu pakai ke motor, langsung Danu masuk. Nah dari situ cuma lihat-lihat aja ke dalam rumah. Ke dalam rumah.
Jam berapa Nuk masuk ke dalam rumah itu? Langsung dari pas ke rumah itu langsung. Oh begitu dari rumah tuh langsung balik masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Apa yang lakukan di dalam? Cuma lihat-lihat doang. Lihat-lihat. Apa yang kamu lihat waktu itu? Yang namanya cuma lihat di kamar cuma berantakan doang. Berantakan. Posisi ketika kamu datang, helm ini sudah ada belum? Helm itu pas dan awal itu belum ada, Pak. Jam 8 itu. Iya, belum. Helm siapa Nu ini? Setahu saya itu helm Amel. Dipakai siapa? Setahu saya Ayoris. Yang pakai helm ini. Siapa tuh? Kalau jaket yang di situ siapa jaket? Danu sudah lihat belum ketika posisi pagi-pagi ini? Yang mana, Pak? Itu ada posisi. Helm? Ada jaket itu di ujung. Nggak tahu, Pak. Jaket merah. Siapa nggak tahu? Jaket yang ini bukan? Nggak tahu, Pak. Nggak terlalu. Itu pas Danu keluar itu cuma langsung masuk ke dalam, tapi nggak lihat jaket. Nggak lihat jaket. Iya. Helm udah lihat belum? Apa? Helm yang ini udah lihat belum? Belum. Belum ya. Belum. Tapi sepengetahuan saksi, helm ini milik Amel. Amel, dipakai Ayoris. Ayoris. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Nuk? Kamu kan masuk ke TKP. Siap. Kamu hanya melihat-lihat saja. Udah ada yang masuk belum? Sudah ada polisi lain belum ketika kamu datang? Belum, Pak. Belum. Belum. Oh, jadi sebelum ada polisi lain kamu langsung masuk ke dalam. Iya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yoris ada nggak di situ ketika sebelum ada polisi lain? Belum, Pak. Belum ada tulisan. Yoris ada ketika ada polisi lain itu? Setelah Danu Sebentar, kira-kira ini sudah ada polisi lain atau belum? setahu saya belum, Pak. Belum ya. Jadi Danu begitu lihat TKP langsung masuk lagi ke dalam, Ya. terus keluar lagi. Siap. Nah dari situ Danu pindah kemana? Atau diam di sekitar situ? Diam, Pak. Sampai apa yang terjadi selanjutnya? Diam terus kemudian yang disuruh gitu. Bertemu Yoris tidak di TKP? Bertemu. Jam berapa? Nggak tahu, Pak. Diamnya Berapa lama? Sesudah di polisi lain atau setelah di polisi lain? Sebelum? sesudah. Sudah di polisi lain. Ya. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah di polisian, saya langsung merapat ke Ayoris. Lihat Ayoris lagi menangis. Yoris menangis di mana, Nu? Di warung nasi. Warung nasi yang sebelah Ya. kanan yang ada ruko-ruko itu. Iya. Sama siapa Yoris di sana? Siap sendiri, Pak. Sendiri. Sendiri. Pakai baju apa Pak waktu itu Yoris? Kenapa Yoris nangis? Nggak Yoris udah tahu gitu ada kejadian apa pada saat itu? nggak tahu. Nggak tahu saya. Hmm. Tiba-tiba pas saya datang itu dia nangis. Nah, ketika kamu datang ke TKP, No, Siap. apa yang diinformasikan oleh masyarakat ada apa pada saat itu ketika kamu datang ke TKP kedua kali? Nggak ada informasi apa, Pak. Kamu nggak nanya ke orang yang ada di sekitar TKP ada apa atau kamu pura-pura nggak tahu? Kamu diam aja, Diam. karena sudah tahu. Nah, diam, Pak. Oke. Setelah itu, Nu, Siap. kamu dari situ kemana? Dari itu udah, Pak, ke kemana-mana. Diam di TKP sampai sore. Siap. Nah. Oke, tundas cerita itu. Nah, pada saat diklarifikasi anjing pelacak, Nu, Danu inget kan ya? Siap. Itu tanggal berapa, Nu? Udah semingguan itu, Pak. Udah semingguan ya. Tadi Danu ketika ditanya oleh majelis hakim, kenapa harus menunggu 2 tahun? Ya. Jawaban Danu karena menunggu sampai di Polda. Seingat saya 15 November 2021 itu sudah diambil Polda, Nu. Siap. Kenapa tidak pada saat itu Danu ketika awal-awal diambil alih oleh Polda, Danu melakukan pengakuan? Kenapa harus nunggu 1,5 tahun kemudian? Siap. Karena ada dukungan dari rekan-rekan, Pak. Jadi setelah ada mau jujur ke Padir yang baru, terus juga ya pendekatan ke Danu untuk mau berkata jujur, ya saya siap menerima tanggung jawab
yang Kapan itu Danu mendapat jaminan atau garansi seperti itu sehingga Danu yakin? ya Iya, kapan gitu? setelah hadir yang baru. Oh. Itu kan kita sama-sama tahu ya, dan kita ketemu beberapa kali di Polda Jabar ya sejak 15 November 2021 ya, 1,5 tahun kemudian baru ada pengakuan ya, Nu ya. Nu, Siap. pernah diperiksa tes kebohongan pada saat itu waktu zaman di Polres Subang? Pernah Berapa kali, Nu? 1 kali. 1 kali. Pernah diperiksa tes kejiwaan juga, tes psikologi oleh pihak Polres Subang? Kalau itu saya lupa. Oh. Ya. Pernah juga dites, diperiksa oleh dokter Hastri berkaitan luka? Pernah. Pernah ya. Siap. Pernah divisum juga ya, diperiksa juga oleh dokter Hastri ya. Siap. Nah, Nah, setelah kejadian, siap. kan Danu tadi bercerita memijit Pak Yosep ya malam hari setelah datang. Setelah itu, kapan? Kan selama ini Pak Yosep yang nyuruh kamu lah, Siap. bahkan sampai melakukan tindakan seperti itu. Siap. Ada obrolan nggak mengenai apa yang sudah kalian lakukan itu setelah itu? Siap video tidak ada. Tidak ada, Ya. sama sekali. Tidak ada. Danu tidak takut Pak Yosep cerita Danu pelakunya misalnya? Tidak bercerita kepada siapa. Yakin Danu tidak bercerita ke siapapun? Ya. Danu pernah digeledah? Pernah. Ini berkaitan penggeledahan kemarin dalam keterangan salah satu penyidik ditemukan ada peta Jalan Buni Hayu, ya, Buni Hayu, ada peta, Danu ada sketsa peta, ya kan? Jalan Buni Yang Hayu, mana, Pak? ada peta di sana, Ya, peta yang mana? ada peta yang digeledah. Iya, yang mana saya? Saya nggak tahu, itu ada keterangan penyidik, katanya digeledah ada sketsa peta itu. Siap. Itu peta apa, No? Itu peta mau ke tukang rusuk. Maksudnya? Ke tukang rusuk apa itu? Itu karena ayah saya kan nggak terlalu hafal jalan kampung, Pak. Jadi saya tunjukkan peta untuk ke tukang rusuk. Oh. Tuh, Ya. sebelum tanggal 17 Agustus, ya kan? Kan kalau tanggal 17 Agustus kamu sudah menerangkan posisi ada acara di Ngaliwet di Kasomalang ya. Siap. Nah, tanggal 16 Agustus Danu ketemu dengan Pak Yosep tidak? Tidak. Ketika datang bersama Wahyu ke rumah, Tidak. ketika bareng dengan Opi ke rumah, tanggal 16, ingat nggak, Nu? Tanggal 16. Iya, sore sebelum berangkat Pak Yosep ke Lembang Golep, Danu datang dengan Opi nyimpen motor, ingat nggak, Nu? Saya itu ingat sekali. Tanggal 16 kan? Ya. Berarti Danu sebelumnya pernah ketemu kan? Enggak, tapi saya gitu pas awal saya ke rumah bibi itu cuma nyimpan motor terus saya berangkat lagi. Tapi bertemu dengan Pak Yosep Tidak. Tidak. tanggal 16. Tidak. Kan tanggal 17 hari Selasa, 18 Ya. Rabu, tanggal 16 Senin. Ya. Nah, tadi Danu dikatakan sebelumnya belum pernah ke sana lagi, kecuali hari Sabtu. Ya. Ya, waktu itu ngerokok. Itu kan hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Iya. Nah, saya nanya tanggal 16 datang juga kan ke sana? Ke TKP. Iya, tetapi saya tidak melihat Pak Yosep. Pada begitu pas saya datang lagi ke rumah bibi, mobil auto itu sudah tidak ada, Pak. Pas saya nanya ke Ayoris, lagi di mana? Ada informasi ke Ayoris. Nah, begitu pas di Lembang. Gitu. Apa yang waktu tanggal 16 Danu datang ke TKP ngapain? Ambil motor, Pak. Ngambil motor. Iya, motor. Sama Motor Opi. siapa? Motor Nana. Motor Danu. Siap. Nah, sebelum tanggal 16, Danu datang tanggal 15, datang jam berapa? Kemana, Pak? Ke rumah TKP. Ke rumah pagi. Pernah nggak Danu datang malam-malam, malam minggu Gak pernah. ke TKP, kemudian Pak Yosep yang buka malam minggu? Nggak Sendirian jam 11 malam, Gak pernah. melalui pintu depan. Gak pernah. Yakin? Yakin. Kan waktu itu pernah dikonfrontir di depan polisi, di depan saya. Siap. Ya akhirnya, ya Danu mengakui ketika dikonfrontir di depan penyidik. Danu mengakui bahwa bertemu pada malam hari, malam minggu, jam 11 datang sendirian.
Padahal saya tidak ke sana, Pak. Jam 11 malam. Kan dikonfrontir kita di depan penyidik, pada saat itu saya juga hadir. Ya kan itu kan terpaksa mengakui, Pak. Itu yang mulia. Baik, sementara majelis dilanjutkan oleh tim kami yang lain. Dengan tim yang lain. Terima kasih majelis izin melanjutkan. Penasihat Yang mulia, karena hujan jadi pakai mic ya. yang mulia izin minum. Oh silakan. Karena hujan penasihat hukum pakai mic. Ya, terima kasih. Saudara saksi, sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim di DPR dan rekan saya. Tapi saya agak sedikit bingung karena jawabannya berbeda-beda. Terkait pada saat yang berbeda-beda gimana? ya ini saya menjelaskan. Pada saat jawaban pertama, saksi menerangkan bahwa Pak Yosef itu masuk lewat pintu depan dan saudara saksi tidak melihat siapa yang membuka pintu. Pokoknya tahu-tahu terbuka ya. Oke, yang jawaban kedua, saudara saksi menjawab bahwa di dalam itu sudah ada Alidi dan Abi. Yang jawaban ketiga, saudara saksi menjawab bahwa saudara saksi melihat Alidi dan Abi jalan di bahu jalan kaki menuju rumah dan yang membukakan pintu itu Bu Tuti karena Bu Tuti terbangun dan sekaligus masuk lagi. Jadi yang benar jawabannya mana? Saya hanya memastikan jawaban itu. Siap. Yang saya alami itu karena Pak Yosef masuk ke dalam, kemudian saya menunggu, kemudian saya agak lama, kemudian Saudara saksi ini disumpah ya? siap. Tadi saksi saya hanya menanyakan, jadi siapa yang membuka pintu? Apakah pintu terbuka begitu saja? Ya, Atau saya jelaskan dulu, Pak. Oke. Pak. Jadi setelah saya Pak Yosef masuk, kemudian saya nunggu, baru Pak Yosef tiba-tiba masuk gitu. Saya tidak tahu bahwa yang buka pintu itu siapa yang ya gitu. Jadi jawabannya yang tidak tahu siapa yang membuka. Iya. Oke. Saya juga Hanya yang tinggal di rumah itu siapa dan siapa yang tidak tahu siapa. Mohon izin majelis. Kami juga punya hak. Kami juga punya hak ketika jaksa penuntut umum bicara, kami tidak ngomong majelis. Mohon izin majelis. Saya yang mengatakan bahwa itu ya jawabannya. Mohon izin majelis. maaf saya Pak untuk Karena saya hanya saja memastikan. ya. Kami diam dari tadi majelis, sekarang waktunya mereka diam. Pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan bahwa pada saat tadi kan saudara saksi memegang pergelangan tangan ya Siap. dari Amel, kan saudara saksi bilang bahwa Amel mengucapkan ampun ya. Ya. Apakah saudara korban Amel itu melakukan perlawanan, misalnya berontak atau apa gitu? Siap. Berontak sedikit. Sedikit. Itu pas bangun jadi agak gitu yang mulia. Itu pas dan mau pas itu langsung saya tonjok gitu mulia. Karena Ada yang terluka nggak dari berontakannya Amel itu? Kan yang waktu itu megangin itu tangan siapa? Tangan siapa? Tangan Amel. Yang terluka oleh? Tangan dan Hah? tangan dan lu nanya Pak Amel gitu. Contoh kena mata, kanan, terus lanjut. Satu lagi. Tadi kan saudara saksi bisa mendeskripsikan terkait apa yang dipakai oleh Bu Mimin, Arigi, Abi, Siap. kurang lebih ya. Siap. Apakah Bu Mimin, Arigi, Abi atau Pak Yosef ada yang menggunakan hal-hal lain ya, misal seperti masker, sarung tangan, atau misalnya pada saat masuk itu di rumah itu menggunakan alas kaki atau telanjang kaki? Kalau itu saya tidak merhatikan. Pasti tidak tahu. Oke. Pasti tidak tahu. Di sini debat lagi kan? Ini yang lihat dari saudara saksi. Gini, sebentar. Aku sudah pertanyaannya. Waktu tadi siapa Arigi sama Abi data, apakah menggunakan Sarung tangan. Sarung tangan atau masker gitu loh, misalnya. atau masker. Nah kalau alas
alas kaki mungkin ya tidak terlihat kan. Nah, tapi kalau sarung tangan lihat nggak? Perhatikan nggak? Nggak ada yang kalau Nggak pakai. cuma dari ini aja yang saya lihat di luar. Sarung tangan masih enggak? Tidak lihat atau tidak memperhatikan? Tidak lihat. Tidak lihat. Itu tidak mau. Pak, Baik, saudara saksi, Ya. sebelum kejadian itu pernah nggak saudara saksi misalnya ketemu dengan terdakwa membicarakan sesuatu hal yang menyangkut tentang sekolah atau tentang keluarga mereka ini, kesahnya di keluarga, ada persoalan apa, tahu nggak ada seperti itu tidak sebelum kejadian? mana Nggak ada. Sempat dengar misalnya ada persoalan apa di keluarga besar mereka yang saksi ketahui. Coba dijelaskan saja, tidak apa-apa, jelaskan apa adanya. Nggak tahu. Ini sama Pak Yosef, saya tidak tahu masalah. atau ada masalah apa? Ya, Anda tahu tidak yang ditanya? tidak Penasihat hukum. tidak tahu ya. Baik, selama ini sebelum kejadian, saksi sebenarnya lebih dekat ke siapa? Untuk berkomunikasi itu misalnya apakah lebih dekat ke Yoris atau ke Yosef yang selama ini yang paling sering diminta bantuannya ke saksi? Siapa yang lebih banyak komunikasi? Yang banyak komunikasi Yoris, Bibi juga sama. Kalau Pak Yosef dengan saksi kurang ya. Jadi yang selama ini yang paling sering itu Pak Yosef ya. Pak Yoris. Iya, Baik. Saudara saksi, itu waktu kejadian pertemuan saksi dengan terdakwa di Pecel Lele itu ya, siap. itu ada nggak dibicarakan, Bu, nanti kamu setelah ini kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, terus setelah ini selesai kamu harus lari ke sini, kamu kabur, kamu cuci baju. Ada nggak perintah atau yang kalian diskusikan pada saat itu, yang kalian rencanakan pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Artinya hanya otomatis kejadian pada malam itulah. Dan ketika kejadian, ketika terdakwa meminta tolong kepada saudara, itulah yang saksi anggap sebuah perintah. Tapi tidak ada sebelumnya saksi misalnya diarahkan oleh terdakwa itu untuk melakukan hal-hal yang seperti saya tanyakan tadi. Ada nggak? Misalnya kamu nanti habis itu jam 4 cuci tangan. Nanti kamu lari ke sana. Tidak ada. Baik. Ketika saksi menuju ke TKP, saksi kan di luar tuh. Siap. Tadi saksi menjelaskan kurang lebih 2 jam. Siap. Selama nunggu 2 jam sempat nggak saksi keluar? Cari kopi dulu nih, ngantuk. Ada nggak seperti itu saksi lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang saksi mengawasi. Siap, betul. Mengawasi pada saat itu. Betul. Baik. Ketika saksi masuk ke dalam rumah, Siap. ada kendaraan motor nggak di dalam? Di dalam rumah ada Motor anak. yang warna hitam Posisinya di mana? di dekat ruang kantor. Kantor. Siap. Kalau pintu depan itu dibuka, kira-kira mengganggu nggak itu sepeda motor? Tidak. Tidak. Ruangan tempat eksekusi pertama Ibu Tuti dengan kamar Amel itu jauh nggak? Berapa jauh jaraknya? Nggak terlalu jauh. Kalau misalnya dia tidak tidur nih, kalau saya bilang, model gitu, kira-kira kedengar nggak? Oh, Kalau misalnya kita ngobrol nih, siap. Amel tidak tidur, Ya. kedengar nggak kira-kira kalau Amel tidak tidur? Pasti kedengar. Pasti Saya kedengar. Dan pada saat itu, tadi saksi menjelaskan pakai handsfree ya. Siap. Nah itu disambungkan ke HP atau disambungkan ke mana? Sepengetahuan saksi. HP. Terus HP-nya pada saat itu ada yang ngambil nggak? Di mana kan saksi? Nggak tahu gimana. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi ada HP Ada. pada saat itu tersambung dengan HP ya. Iya. Amel kan belum menikah kan?
Siap belum. Sepengetahuan saksi, Siap. anak gadis lu, Siap. itu kamarnya ada pintunya nggak? Ada. 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 Pada saat itu tertutup nggak pintunya? Sebelum kalian masuk? Sebelum kami masuk sudah Ya. tertutup. Sudah tertutup. Terkunci dari dalam nggak? Kalau itu saya tidak tahu. Nah, yang buka pintu itu pertama kali siapa? Saya juga nggak tahu. Tidak tahu. Ya. Loh kan saksi ada di sana. Ya begitu pas saya masuk itu, pas saya disuruh sama apa ya, untuk ngambil blok itu masih tertutup Pak kamarnya sama Bibi. Siapa yang menuju ke arah pintu kamar Amel? Saksi kira-kira tidak tahu? Sebutkan saja kalau kira-kira memang tidak tahu, tidak tahu. Siap. Atau misalnya itu dikunci dari dalam. Ada dobrakan enggak? Ada kegiatan paksaan, membuka ada. paksaan, Paksaan, membuka paksa pintu itu enggak? Nggak ada yang mulia. Nggak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Pada saat kalian melakukan kegiatan itu di malam, Siap. malam kejadian, Siap. pakai alas kaki nggak sih kalian? Kalau saya pakai alas kaki, Apa? pakai sendal. Pakai sendal. Siap. Disita nggak? Sendal Ini sita ya, ini saya. disita. Sita. Kemudian kalau yang lain Kalau yang lain saya tidak tahu. tidak tahu. Iya. Nah kemudian tadi kan saksi sudah menjelaskan khususnya korban Ibu Tuti itu kan diangkat, ya kan? Siap. Baik dari lokasi kejadian pertama sampai ke kamar mandi, Siap. ya kan? Kemudian ketika sudah disiram juga itu kan kalian angkat, secara otomatis berarti tersentuh kan badan kalian dengan mereka ini, dengan korban ini. Siap. Nah, yang saya tanyakan itu kan kalau lihat kemarin kita sudah setel satu barang bukti yang dari jaksa penuntut umum itu kan darah itu kemana-mana itu. Siap. Baju kalian pada saat melakukan itu dilapisi lagi tidak? Dilapisi misal pakai plastik lagi tidak? Atau memang apa adanya seperti itu? Apa ada yang seperti itu? Kalau jujur, ada darah nggak di baju kamu? Seingat saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Ya. Ketika kamu pulang ke rumah, Siap. pagi, kan ke kamar, Siap. sempat ganti baju, masa kamu nggak lihat di bajumu ada darah? Kalau pas sebelum mau pulang itu saya cepat cuci tangan dulu yang mulia di TKP yang mulia. Bukan di baju atau di celanamu. Nggak kan? Saya kan dilipat yang mulia. Jadi kena itu cuma ke tangan aja yang mulia. Gitu. Jadi kamu ketika ngangkat korban, Iya. memang menjaga jarak seperti itu. Enggak, kan dilipat yang punya saya. Iya, tetapi kan tubuh korban sebesar itu di ruangan yang kecil, Siap. kemudian diangkat ke mobil Alphard, ya Siap. otomatis kan pasti tersentuh. Siap. Tapi saya tidak ada bercak darah. Saya Di celanamu, Siap. masa itu di dinding-dinding kamar mandi Siap. dalam keadaan basah kok nggak ada sama sekali di celana? Ya. Coba. Kalau di jalan kan saya agak pegang Oh. Celanamu disita juga nggak? cita. Baju coklat disita juga nggak? Cita. Mana? Coba ditunjukkan. Ada nggak? Coba yang disebutkan pada. Sambil lanjut ya. Baik. Sambil lanjut. Kemudian Lanjut terdakwa. Silakan. lanjut dong. Ya sambil lanjut ya sambil. Saudara saksi, Siap. itu kan ada belasan stick golf. Siap. Coba kamu tunjukkan ke kami kira-kira stick golf yang mana? Ada nggak di sana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada di ruangan sidang ini, stick golf ini sama sekali tidak ada yang digunakan ya? Siap. Tidak ada digunakan. Siap. Baik. Pasti harus dicuci ya tuh disitanya. Kemudian disitanya 3. saudara saksi tetap yakin bahwa terdakwa menggunakan celana putih dan baju itu yang ada di persidangan ini Ya. sama sekali tidak ada noda darah loh kelihatan dari kami itu, kecuali yang baju itu kemarin ada titik darah 3 dibolongin. Nah kita nggak tahu apa sengaja dibolongi atau memang itu dibolongi untuk di lab, kita juga tidak tahu. Nah Siap. tapi di celana itu tuh bersih banget itu. Siap. Coba perlihatkan. Coba kita lihat dulu ya. Siap. Celana putih. Silakan. Celana putih. Yang putih.
belakang ya. Oh, kalau itu bukan punya saya, Pak. Ya. Iya, punya Pak Yosep. Siap. Nah, ini yang Tinggal pakai ngangkat jenazah. dalam posisi banyak darah, banyak air, nah ini kan nggak ada cipratan sama sekali. Siap. Siap. Nah itu bisa nggak saksi menjelaskan maksud saya apakah ya itu tadi apakah pakai plastik dulu Siap. yang pakai jas hujan supaya tidak kena itu maksud saya seperti itu Siap. supaya lebih meyakinkan kami gitu. Siap. Yang saya tahu ya dalam pada posisi saya sendiri yang mulia tidak melihat orang lain karena kayak seperti saya mau ngangkat itu kaki saya begini yang mulia nggak pegang yang mulia. Begitu pas mau gotong ke kamar mandi juga seperti itu yang mulia. Dari kamar mandi ke luar juga seperti itu yang mulia. Itu. Ya. Kemudian saudara saksi kami lanjutkan. Kemarin saksi di kepolisian juga sudah dimintai keterangan di sini. Siap. Ada satu kejadian satu hari setelah itu ketika menguras bak mandi. Siap. Nah itu saudara Uci yang diperintahkan, Siap. tetapi pihak penyidik mendapatkan saudara lagi memvideokan. Kemudian HP saudara sempat disita dan diperiksa. Ternyata hasil itu saudara kirim ke handphonenya Yoris. Apakah ada kejadian itu? Jujur saja. Video yang mana? Ketika membersihkan bak mandi sehari kejadian itu kan itu dulu Uci dulu yang membersihkan tapi Siap. belum selesai. Siap. Nah karena besoknya kemudian diperintahkan dilanjutkan karena ada hutang membersihkan menguras bak. Siap. Tapi ketika mau melakukan itu ada saudara di sekitar itu lagi memvideokan mendokumentasikan melalui handphone. Kemudian handphone saudara karena ketahuan dengan penyidik diperiksa dan setelah diperiksa Siap. hasil rekaman video itu saudara kirimkan ke Yoris. Apakah ada betul seperti itu? Yang seingat saya ini di foto ya. Di foto tapi ada kan? Ada. Ada. Nah, yang kami tanyakan, kenapa saudara harus laporan ke Yoris? Kenapa nggak ke terdakwa ini? Misalnya, Siap. Mas, iya akhirnya datang ya polisi. Siap. Kenapa harus ke Yoris? Lu kan dekatnya sama Yoris waktu itu. Ada perintah nggak dari Yoris? Kan ada. Jaga TKP. Hanya menjaga TKP. Iya. Saudara tidak pernah berpikir kenapa saya harus laporan ke Yoris? Kan saudara bersama-sama dengan terdakwa ini melakukan. Siap. Coba. Ya, Pertimbangannya apa harus ke Yoris? pertimbangannya kan karena setelah saya ngirim itu biar ada bukti saya gitu. Itu ya, bahwa saya melakukan suatu kegiatan di hari Kamisnya itu. Bukti untuk apa? Bukti untuk sedang Ada pengurangan jaga untuk Yoris. Baik, dilanjut yang mulia. Persoalan ini kan melanjutkan pertanyaan yang mulia tadi, ya baru-baru ini mulai terungkapkan, sudah kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Siap. Karena kami tahu alasan yang saksi jelaskan tadi, tapi sehari sebelum saudara diperiksa atau menyerahkan diri ke Polda, sudah ada podcast yang dilakukan oleh tim penasihat hukum saudara akan memberikan kejutan. Dan betul terjadi besoknya seperti itu. Nah, yang kami tanyakan, Siap. itu betul-betul kesadaran dari saudara untuk melakukan itu atau misalnya ada pertimbangan desakan dari pihak lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, sebelum saudara menyampaikan itu ke Polda, Siap. pihak keluarga, tadi saudara sempat menyebutkan pihak keluarga, saudara sudah ngomong ke keluarga terdekat. Sudah. Nah, cerita ke keluarga terdekat bahwa memang pelakunya kalian ini, pihak keluarga dari almarhum itu sudah tahu sebelumnya atau baru pada saat saudara mau mengakui ini? Baru mengakui. Baru pada saat mengakui Siap. itulah Saya mengakui ke ke keluarga. Ya. Nah, pada saat mengakui di keluarga itu ada siapa saja? Ada tim pengacara saudara Ada. yang hadir pada saat itu, Siap. kemudian dari pihak keluarga, Siap. dan itulah
yang menjadi dasar saudara melakukan itu. Betul. Baik, saat ini saudara di LPSK ya? Ya. Masih ada pihak yang bisa mengunjungi? Masih di Pak? Masih ada pihak yang bisa bertemu dengan saudara? Oh tidak. Tidak ada ya? Lanjut. Ya, majelis ini Oh, dari terdakwa langsung. Oh, silakan. banyak aja Dari bertanya. terdakwa memberikan pertanyaan ya, terdakwa ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya akan tanyakan, Siapa? pakaian apa pada malam itu? Siapa Pak? Maksudnya? Ayo saya. Aman. Oh, maksudnya aman. Oh, siap. Pakai pakaian apa? Pakai pakaian apa? Baju putih. Baju putih. Terus pakai celana putih. Terus Terus pakai topi. terus Sudah. ya, terima kasih. Berarti saya tolak semua Pak. Yang Ya. Tenangnya. Ya. makasih yang mulia. Pertanyaannya cuma itu aja majelis. Sisanya nanti akan mengkonfirmasi mengenai keterangan. Oh iya. Jadi Cukup semua berarti. tolak semuanya. Ya, cukup majelis. Cukup ya? Ya sebentar. Itu aja cukup. Silakan maju ke depan ya. Berarti saya tidak ada kesamaan dia itu kan. Jadi Ini benar Pak. Tadi hari dia gitu. Jadi tunggu. Oh, silakan. Siap. yakin baca gini. Siap. Kalau di titik tidurnya suka di kamar di belakang, ya di ruang tamu atau sama Mel? Sama men. Tahu dari mana? Karena saya suka menginap di situ. Jadi tidur sama Mel ya? Iya. Cukup jelas. Silakan ada. Terakhir ya, apa ada pertanyaan dari saya? Tadi saya sebenarnya ada pertanyaan dari sini, cuma nggak muncul. Karena kejadian itu dari yang buka. Lu coba ceritakan tentang konfrontir anjing apa tuh? Oh, anjing pelacak. Pelacak itu kayaknya lewat. Oh iya. Iya iya. Ya, potong tadi. Silakan kapan itu kapan terjadi? Seminggu itu. Seminggu setelah kejadian. Seminggu setelah Kemudian bagaimana posisi saudara waktu itu? Siap. Pas saya yang kurang lebihnya agak lebih sore lah Pak, yang lihat. Jam berapa? Nggak tahu. Maksudnya bukan kan dikonfrontir pakai anjing pelacak. Iya. Jam berapa waktu itu? Pagi, siang, sore, malam? Setahu saya malam. Pak. Malam. Kemudian yang hadir siapa saja? Lupa waktu itu. Lupa. Kemudian waktu itu ada kejadian apa? Kalau pas di kejadian pas di anjing itu saya yang digigitnya yang mulia. Iya betul. Kenapa katanya di? Nggak tahu alasannya kenapa. Nggak tahu. Berapa kali? Kurang lebih digigitnya yang mulia 2 kali yang mulia kalau gitu. Tapi nggak luka gitu maksudnya. Luka yang mulia cuma sedikit doang di Oh, sini. di tangan? Iya di tangan yang. Itu hari itu hadir Pak terdakwa, Hadir yang mulia. hadir siapa lagi? Terus Bu Yuyun hadir yang mulia. Yuyun hadir siapa lagi? Terus Abi ada yang mulia. Abi Yang tadi ditunjukkan Iya. sama ketua majelis. ya. Hadir berdua. Hadir. Itu di mana posisinya waktu itu? Maksudnya di mana? Di mana? Yang dekat mobil Alphard Ayoris di TKP. Oh di TK. Iya, di TKP yang mulia. Cukup. Nah, keterangan ini bagaimana? Ada tanggapan? Salah atau Terangannya tanggapi ini Mana dia? semua. Ya.
Jadi apa yang disampaikan oleh Danu, saya menyangkalnya semua. Menyangkal semua. Menyangkal semua. Karena hanya dengan satu saya minta pertanyaan, itu tidak tepat. Salah Kan, semua. salah semua. Jadi saya sangkal dan saya tolak semua. Semuanya. Iya, benar. Nah, sebentar dulu. Terus yang ini Pak, Sebentar dulu. tapi ada yang satu Pak. Sebentar. Ya jangan disangkal semua. Oh, iya, enggak ada yang satu. Sebentar dulu, saya putuskan. Korban kan ada. Ada. Iya toh? Iya, iya. 2 orang. Iya. Benar itu korbannya. Betul. Betul. Ya kan itu betul. Iya, betul. Masalah kejadiannya siapanya. Iya, betul. Jangan nyangkal semua kan Enggak, sudah enggak. korban. Terus apa lagi? Terus yang ini masalah saya minta dipijit betul. Apa? Minta dipijit waktu Minta ada dipijit. itu Betul. 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 Itu. Tapi yang lainnya Ya, yang lainnya Tidak benar. ya tidak benar. Hah? Yang lainnya Tidak benar. tidak benar. Yang apa? Ketemu di mana? Di rumah duka. Bukan. Kelele. Pertama kan kelele. Warnet apa? Warnet, warnet Nah, tidak benar. tidak benar. Di pecel lele. Tidak benar. Termasuk dalam rekonstruksi. Ya, Ya. ya kalau saya kan Ya. belum dibahas. Ya, Ya. ya, Oke, Mohon itu tidak maaf. benar ya. Nah, tapi korban jelas ada, Ya. ya, ya kan? Mobil Alphard ada di situ. ada. Oke. Ya kan? Alphard, Yaris, BMW. Ya. Tapi kejadiannya setelah tolak semua. Ini aja. Tolong Pak, ini pencatatnya. Ada lagi yang disampaikan? Sudah. Tetap pada keterangannya? Siapa? Ya. Sudah ya? Sudah Majelis. Baik. Ya. Terima kasih. Siapa? Silakan. Siapa? Ya. Nah ini untuk LPSK boleh silakan kalau mau Amankan. dikembalikan silakan. Besok ya. Kan saya siap.